Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Chai Yijie, seorang pengangguran yang kurang profesional namun memiliki cita-cita sederhana, hidup berkecukupan dan membahagiakan orang yang ia cintai. Suatu hari, Yijie akhirnya mendapat panggilan interview dari sebuah perusahaan besar. Ia pun dengan penuh harap meminta doa dari pacarnya, Jisoo, perempuan yang selalu setia dan yakin bahwa Yijie pasti akan berhasil meraih pekerjaan impiannya. Namun takdir berkata lain. Saat Yijie hendak menuju lokasi wawancara, ia secara tidak sengaja menyaksikan seseorang melakukan aksi bundir di tengah jalan. Peristiwa itu begitu mengejutkan hingga tangannya gemetar hebat. Trauma karena melihat kematian secara langsung membuatnya tidak bisa fokus saat sesi wawancara berlangsung. Akhirnya, kesempatan itu gagal total. Sejak saat itu, Yijie terpaksa mengambil pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup, termasuk membayar cicilan hutang kuliahnya yang masih menumpuk. Hidup serba kekurangan itu ia jalani selama 7 tahun lamanya. Meski sering terpuruk, Yijie tidak menyerah. Ia tetap mencoba bangkit dan terus melamar ke berbagai tempat. Sampai akhirnya, sebuah harapan muncul kembali. Ia mendapat undangan wawancara dari perusahaan Taekang, salah satu perusahaan terbesar yang selama ini ia impikan. Wawancaranya bahkan langsung dipimpin oleh Direktur Park, yang terkesan dengan semangat pantang menyerah Yijie. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Yijie merasa semua usahanya akan segera terbayar. Ia mulai percaya bahwa keberuntungan akhirnya berpihak padanya. Namun belum sempat ia menikmati kebahagiaan itu, malapetaka pun datang tanpa diundang. Yijie ditipu dalam investasi bodong. Lebih menyakitkannya lagi, pelakunya adalah sahabatnya sendiri. Uang yang selama ini ia kumpulkan dengan susah payah, uang yang seharusnya ia gunakan untuk menikah dengan Jisoo, hilang begitu saja. Yijie mencoba melaporkan kasus itu ke polisi, namun laporan itu diabaikan. Membuat hatinya Pum semakin hancur. Dalam keadaan kacau, ia memutuskan untuk pulang dan menceritakan semuanya pada Jisoo. Tapi saat tiba di depan rumah, ia melihat Jisoo sedang bersama pria lain, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dari kehilangan pekerjaan, ditipu sahabat, diabaikan oleh hukum, dan kini ia dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Di titik ini, Yijie merasa hidupnya benar-benar tidak berharga. Ia merasa tidak pantas lagi mempertahankan hubungan dengan Jisoo. Semua impian masa depan yang dulu begitu ia perjuangkan kini runtuh dalam sekejap. Yijie pun langsung memutuskan Jisoo tanpa Jisoo tahu alasannya. Namun kesialannya tidak berhenti di situ. Saat ia pulang ke kontrakan, semua barang-barangnya sudah dikeluarkan ke depan. Ia diusir karena menunggak bayar selama berbulan-bulan. Bahkan kasur dan ranselnya dilempar begitu saja ke lorong. Dalam keadaan bingung, ia membuka email terakhir dari grup Taekang, yang isinya adalah penolakan lamaran kerja. Wawancara yang ia kira akan mengubah hidupnya ternyata gagal total. Di titik itu, Yijie hanya bisa terduduk di bawah hujan yang turun deras. Bajunya basah kuyup, matanya sembab. Tak ada satu kata pun yang mampu ia katakan. Malam itu terasa terlalu sunyi. Terlalu berat. Ia sudah mencoba bertahan selama 7 tahun. Tapi dunia tidak memberinya ruang sedikit pun untuk bernapas. Akhirnya, dengan langkah pelan namun pasti, Yijie naik ke atas gedung. Ia berdiri di tepian. Lalu menutup matanya dan menjatuhkan diri. Beberapa saat kemudian, ia justru terbangun. Ia tidak sedang tergeletak di jalan atau di rumah sakit. Tapi duduk di kursi kulit mewah dalam sebuah jet pribadi. Ia mengenakan jas mahal, jam tangan mewah, dan sepatu kulit yang mengkilap. Yijie kebingungan. Sebelum ia bisa memahami apa yang terjadi, seorang wanita asing duduk di sampingnya. Wajahnya tenang namun tatapannya menusuk. Ia memperkenalkan diri sebagai malaikat maut. Tanpa banyak bicara, wanita itu menyeret Yijie ke dimensi lain. Ke tempat yang gelap, asing, dan tak memiliki arah. Di sana, semuanya perlahan terungkap. Ternyata mati bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal dari hukuman yang sebenarnya. Malaikat maut mengatakan bahwa Tuhan marah karena Yijie telah mempermainkan maut. Ia akan dihukum dengan cara yang paling menyakitkan, mati sebanyak 12 kali di tubuh orang berbeda. Dalam setiap kehidupan itu, Yijie akan merasakan rasa sakit yang nyata setiap kali ajal menjemput. Namun di tengah kegelapan itu, ada satu harapan kecil. Jika Yijie berhasil bertahan hidup di salah satu kehidupan sebelum kematian ke-12, maka hukumannya akan dihentikan.
Ia bisa hidup sebagai orang yang ia rasuki dan memulai hidup yang baru. Setelah menyampaikan hukuman dan satu-satunya kesempatan itu, malaikat maut pergi begitu saja. Tiba-tiba, badai angin menghantam pesawat. Segalanya bergetar. Di tengah kekacauan itu, sebuah cahaya misterius masuk ke dalam kepalanya. Cahaya itu membawa ingatan, memori, kecerdasan, bahkan kemampuan fisik, milik orang yang tubuhnya kini sedang ia rasuki. Dan betapa terkejutnya Yi saat menyadari siapa dirinya sekarang. Ia terbangun sebagai CEO grup Taekang, grup perusahaan yang dulu ia impikan, yang dulu menolaknya mentah-mentah. Lebih mengejutkan lagi, pria yang tubuhnya ia tempati ternyata adalah saudara dari Direktur Park, orang yang pernah menghancurkan harapannya dalam wawancara kerja. Dari seorang pengangguran yang diusir dari kos, sekarang Yi bangun sebagai salah satu orang terkaya ketiga di Korea. Namun sebelum bisa menikmati hidupnya, pesawat yang dia tumpangi tiba-tiba terbakar. Gara-gara kecelakaan pesawat itu, Chai Yi pun ikut tewas bersama Jin Ye. Dan saat kembali ke alam baka, malaikat maut sudah menyiapkan sebuah pistol dengan 11 peluru untuk mengirim Yi ke dunia lagi. Yi pun terkejut, karena waktu ngaji dulu, malaikat maut selalu digambarkan sebagai sosok menyeramkan dengan tombak kematian, bukan pistol dan peluru seperti ini. Sebelum Yi reinkarnasi lagi, malaikat maut menjelaskan bahwa jika dia gagal bertahan sampai akhir, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Melihat siksaan neraka yang mengerikan, Yi pun mohon-mohon minta ampun. Namun, hukuman tetap harus dijalankan. Hanya dengan bertahan, Yi bisa selamat dari neraka yang ternyata jauh lebih buruk dari yang pernah dia bayangkan. Tanpa buang waktu lagi, malaikat maut kembali memasukkannya ke tubuh orang lain. Kali ini, Yi terbangun di tubuh seorang atlet terjun payung. Dia sedang melayang di udara, tanpa parasut. Bayangin, jatuh bebas dari langit dan satu-satunya harapan cuma mendarat hidup-hidup. Yi sempat panik, tapi setelah menyerap ingatan dan skill si atlet, dia mulai percaya diri. Apalagi ini adalah bagian dari challenge ekstrim yang disiarkan live di TV nasional, dengan hadiah 3 miliar. Akan tetapi, Yi salah perhitungan. Seketika, para penonton terpana menyaksikan kematian tragis itu. Tapi bukannya berduka, produser TV justru girang karena rating melonjak. Tak ada empati, yang ada hanya eksploitasi demi cuan. Yi terbangun di alam baka lagi. Kali ini, dia bertanya pada malaikat maut kenapa hukumannya seberat ini. Padahal selama hidup, dia merasa tidak pernah melakukan dosa besar. Malaikat maut menjawab dengan dingin bahwa Yi memang tidak berdosa di mata hukum. Tapi dia telah menyakiti hati orang-orang yang mencintainya, terutama sang ibu dan Jisoo. Setelah penjelasan singkat itu, Yi kembali dilempar ke dunia. Tubuh barunya adalah milik seorang siswa SMA bernama Huksu. Hidup pas-pasan bersama ibunya yang banting tulang dari pagi hingga malam. Huksu hanya bisa berbakti dengan belajar giat di sekolah. Tapi di sekolah, dia justru jadi korban bullying oleh gangster sekolah yang dipimpin oleh seorang jamet bernama Jin Sang. Karena sudah tidak kuat, Huksu pun berniat mengakhiri hidupnya. Beruntung, Yi masuk ke tubuh Huksu tepat waktu dan langsung menyerang Jin Sang dan teman-temannya. Sayangnya, tubuh Huksu terlalu lemah. Yi tidak bisa berbuat banyak. Tidak berhenti di situ, dia juga masih dipukuli setelah pelajaran selesai. Namun di sini, tangan kanan Jin Sang yang bernama Taisuk justru membela Huksu karena menurutnya Jin Sang sudah keterlaluan. Tapi bukannya sadar, Jin Sang malah menghajar Taisuk di depan semua orang. Melihat celah itu, Yi pun berniat memanfaatkan Taisuk untuk membalaskan dendam Huksu. Sepulang dari sekolah, Yi kembali ke rumah Hyuksu. Di sana dia melihat foto-foto Hyuksu bersama ibunya. Seketika, Yi teringat pada ibunya sendiri,
yang kini hidup sebatang kara setelah dia meninggal dunia. Rasa bersalah menyelimuti hati Yi-jae karena telah memilih untuk mengakhiri hidup. 무슨 생각해? Besoknya, Yi-jae mulai mendekati Taesuk dan secara halus kemudian menghasutnya. Ia mengatakan bahwa Taesuk sebenarnya jauh lebih kuat dan lebih pantas jadi pemimpin dibanding Jinsang. Tanpa dukungan geng kelas 3, Jinsang hanyalah seorang pecundang biasa. Yi-jae pun mengajak Taesuk untuk bekerja sama menjatuhkan si jamet itu. Mendengar hal tersebut, Taesuk mulai sadar jika selama ini dia hanya dimanfaatkan dan diremehkan oleh Jinsang. Akhirnya, dia pun setuju untuk bekerja sama dengan Yi-jae. Tibalah saat yang ditunggu. Saat jam istirahat makan siang, seperti biasa Jinsang kembali membuli Huksu di depan umum. Tapi kali ini Yi-jae melawan balik. Dengan sengaja, dia menumpahkan semangkuk mie ayam ke muka si Jinsang itu. Seluruh murid yang melihat kejadian itu pun tertawa terbahak-bahak. Jinsang yang merasa dipermalukan langsung menyuruh Taesuk untuk menghajar Yi-jae. Tapi karena sudah bekerja sama, Taesuk hanya berdiri diam sambil menahan tawa, membiarkan Jinsang menjadi bahan ejekan seluruh sekolah. Tak terima dipermalukan, Jinsang melapor ke pentolan geng kelas 3. Sontak, geng kelas 3 langsung mendatangi kelas 2 dengan kekuatan penuh, lengkap dengan alat tempur mereka. Saat ketua geng mengetahui jika lawannya seorang murid culun dan terlihat lemah, beliau pun langsung memarahi Jinsang yang menganggap telah mempermainkannya. Mengetahui hal itu, para gangster kelas 3 justru merasa malu karena telah memiliki anggota seperti Jinsang, yang ternyata bisa kalah dari murid biasa tanpa geng, tanpa backing. Akhirnya, jamet itu pun dikeluarkan dari geng. Sejak itu, Jinsang benar-benar terlihat seperti pecundang sejati. Semua orang mulai meninggalkannya. Bahkan pacarnya sendiri ternyata berselingkuh dengan ketua geng kelas 3. Si karma datang begitu cepat, dan Jinsang pun mulai merasakan sendiri apa yang selama ini dirasakan oleh Hyuksu. Pada suatu malam, Jinsang menemui Yi-jae yang sedang berolahraga untuk membentuk tubuh Huksu. Di tempat sepi itu, Jinsang menyatakan tekadnya, dia akan balas dendam kepada Huksu. Tapi Yi-jae menanggapi dengan dingin. Ia berkata bahwa Jinsang hanyalah orang cemen, pengecut yang cuma bisa menang saat dikeroyokan. Jadi, tidak mungkin bisa benar-benar membalaskan dendamnya. Namun perkataan itu justru membuat Jinsang kalap. Tanpa aba-aba, dia menghabisi Huksu dengan brutal. Dengan tewasnya Huksu, maka Yi-jae juga ikut mati, dan jiwanya kembali ke alam baka. Yi-jae marah besar. Ia berteriak kepada malaikat maut karena membiarkan Huksu mati. Anak itu baru saja terlepas dari penderitaan panjang, baru saja mulai merasa hidupnya berharga. Tapi semua itu direnggut begitu saja. Malaikat maut tidak gentar. Ia menatap Yi-jae dengan dingin dan berkata bahwa kematian Huksu bukan karena takdir, tapi karena keputusan-keputusan yang Yi-jae buat sendiri. Semua pilihan ada konsekuensinya. Tanpa diberi waktu untuk merenung, Yi-jae kembali dilempar ke dunia. Dan kali ini, nasibnya jauh lebih buruk. Ia masuk ke tubuh seorang pria yang sedang disekap dan disiksa oleh sekelompok gangster. Ternyata pria ini adalah seorang algojo mafia bernama Juhun. Dia adalah orang kepercayaan bosnya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kotor, menghabisi lawan, menyiksa pengkhianat, menyingkirkan saksi. Tapi siapa sangka, dalam hati Juhun ternyata masih ada sebersit kebaikan. Suatu hari, Juhun melihat seorang wanita yang disiksa habis-habisan oleh bosnya sendiri. Hati nuraninya tidak tahan. Maka diam-diam, ia mencuri uang 10 miliar dari bosnya dan membawa kabur wanita itu ke Nganjuk. Namun naas, dia ketahuan. Juhun ditangkap dan disiksa sampai babak belur. Begitu Yi-jae menyerap seluruh ingatan dan pengalaman Juhun, ia langsung memberontak. Dengan sisa tenaga dan keahlian bertarung Juhun, Yi-jae menghabisi para gangster yang menyekapnya satu persatu. Ia lalu berniat mengambil uang 10 miliar milik Juhun dan hidup selamanya di tubuh algojo itu. Bos Juhun tidak tinggal diam. Ia langsung membuat sayembara. Siapapun yang bisa menangkap Juhun akan mendapatkan uang 10 miliar. Alhasil, semua pihak mulai bergerak. Polisi korup, gangster pensiunan, bahkan geng bule dari luar negeri ikut memburu Juhun. Tapi dengan skill bermotor yang dimiliki Juhun, Yi-jae mampu membuat semua orang kesulitan mengejarnya.
Walaupun sempat terkepung di beberapa tempat, Yi selalu bisa melihat celah untuk kabur. Aksinya membuat heboh, bak film laga jalanan. Setelah berhasil lolos dari berbagai kejaran, Yi akhirnya berhasil bertemu dengan wanita yang dulu hendak diselamatkan Ju-hun. Di sini, Yi akhirnya menyadari satu hal, Ju-hun benar-benar mencintai wanita itu. Semua yang dilakukan Ju-hun bukan demi uang, tapi demi menyelamatkan orang yang berarti baginya. Namun saat Yi hendak mengambil kembali uang tersebut, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Wanita itu justru menembak Ju-hun tanpa ragu. Kenapa wanita itu membunuh pria yang rela mati demi dirinya? Ternyata jawabannya sederhana dan menyakitkan. Wanita itu hanya menginginkan uang 10 miliar tersebut. Ia tak pernah mencintai Ju-hun. Untungnya, hanya Ju-hun yang tahu di mana uang itu disimpan. Dan kini, semua ingatan itu ada di kepala Yi. Rencananya jelas, dia akan mengambil uang 10 miliar itu saat turun ke dunia lagi. Namun nasib sial menantinya. Kali ini Yi bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang narapidana bernama Cho. Dia adalah mantan atlet MMA yang gagal berkarir karena kemiskinan. Kini, dia memiliki banyak anak buah di dalam penjara. Selain itu, Cho juga sering berselisih dengan seorang napi bernama Psikopat, yang ternyata tak lain adalah Jin Sang, si jamet pembuli dari masa lalu. Begitu melihat wajah Jin Sang, amarah Yi langsung membara. Namun ternyata, tubuh Cho menyimpan masa lalu yang kelam. Yi diseret ke dalam ingatan Cho, melihat sendiri bagaimana dulu Cho dipenjara selama 6 bulan karena menggantikan bos dari grup Tekang yang melakukan tabrak lari. Cho setuju karena butuh uang untuk melunasi utang ibunya. Tapi saat persidangan berlangsung, korban tabrak lari itu meninggal di rumah sakit. Akibatnya, vonis hukumannya bertambah jadi 2 tahun. Karena merasa dikhianati, Cho sempat mengancam akan membocorkan identitas pelaku tabrak lari yang sebenarnya, dan menuntut uang 1 miliar rupiah dari pengacara grup Taekang. Kembali ke saat ini, Yi yang telah menyerap semua ingatan itu jadi tahu satu hal penting ketika Jin Sang mengaku-ngaku sebagai psikopat berdarah dingin hingga semua napi takut kepadanya. Kenyataannya, Jin Sang cuma pernah menghabisi 1 orang, itu pun secara tak sengaja. Marah karena kebohongan Jin Sang, dan demi membalaskan dendam Huksu, Yi langsung menghajarnya habis-habisan di depan semua napi. Jin Sang yang ketakutan pun langsung minta ampun, tapi Yi justru membuka semua aibnya. Ia berteriak bahwa Jin Sang adalah pecundang yang cuma berani menindas orang lemah. Lalu, ia mengungkapkan kebenaran, Jin Sang adalah pembunuh Huksu. Sontak Jin Sang pun terkejut. Yi tidak memberi waktu berpikir. Ia menyuruh napi lain untuk mengeroyok Jin Sang di tempat tersebut. Sejak hari itu, Jin Sang pun jadi target bulai di penjara. Yi hanya diam tak peduli. Menurutnya, si Jin Sang harus merasakan penderitaan yang dulu dialami oleh Huksu. Keesokan harinya, Yi bersama napi lain bekerja di pabrik kayu milik penjara. Tanpa diduga, salah satu napi menyerangnya, tapi aksi itu gagal total. Ternyata mereka semua adalah suruhan oleh grup Taekang untuk menggabisi Cho. Dengan skill bertarung milik Cho, ia berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. 조태상이 지은 죄가 아니잖아. 기회라는 게 올지 죽음이랑 감옥에 갇히게 된 걸. Malam harinya, Yi memergoki Jin Sang sedang mengasah gagang sikat gigi, alat tumpul yang biasa dipakai napi untuk menyerang secara diam-diam. Jin Sang benar-benar berniat menghabisinya. Tanpa ragu, Yi menghajar Jin Sang sampai terjungkal ke lantai. Lalu, dengan gaya serius bercampur menyeramkan, Yi pura-pura jadi indigo. Ia mengatakan bahwa ia bisa melihat arwah Huksu dan Huksu akan selalu menghantui Jin Sang sampai akhir hidupnya.
Wajah Jin Sang pun langsung pucat. Tubuhnya gemetar. Dan detik berikutnya, ia kencing di celana. Singkat cerita, Yi Jae akhirnya bebas dari penjara dan dijemput oleh seorang pengacara dari grup Taikang. Di dalam mobil, pengacara itu langsung menawarkan uang sebesar 1 miliar rupiah agar Yi Jae tutup mulut soal kasus tabrak lari yang sebenarnya dilakukan oleh bos mereka. Tapi kali ini Yi Jae tidak tergoda. Dia menolak tawaran tersebut mentah-mentah. Yi Jae sudah punya tujuan yang lebih besar. Dia lebih memilih mengambil uang almarhum Juhun, yang jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak. Dengan berbekal ingatan dan kode-kode rahasia yang disimpan Juhun, Yi Jae menuju dermaga dan berhasil membuka brankas tersembunyi berisi uang 10 miliar rupiah serta berlian mahal. Yi Jae pun tersenyum puas. Setelah reinkarnasi demi reinkarnasi, akhirnya dia menjadi sultan juga. Sebelum pergi, Yi Jae memilih untuk beristirahat sejenak di pondok Juhun. Di tempat sederhana yang dulu jadi tempat pelarian Juhun, Yi Jae tidur dengan nyenyak. Namun dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu sang ibu. Wajah sang ibu terlihat penuh kasih, dan begitu Yi Jae terbangun, air matanya langsung mengalir deras. Tangisnya pecah begitu saja. Malamnya, Yi Jae pergi ke stasiun untuk menyembunyikan uang itu di dalam loker yang aman. Setelah semuanya tersimpan, ia berjalan-jalan sebentar untuk menenangkan diri. Tapi tanpa disadari, seorang pria mengikuti langkahnya dari kejauhan. Dan saat pria itu mendekat, Yi Jae terkejut bukan main. Ternyata pria itu adalah ayah dari korban tabrak lari. Dalam kondisi bingung dan panik, Yi Jae memberitahu bahwa pelaku sebenarnya adalah petinggi grup Taikang. Tapi si bapak malah salah paham, mengira Yi Jae adalah pelaku yang menipu. Ia pun panik, dan bukannya menolong, dia justru kabur meninggalkan Yi Jae yang terluka parah dan terkapar sekarat di sudut stasiun. Ketika nyawa Yi Jae sudah di ujung tanduk, muncul Jinu, mantan anak buahnya di penjara. Tapi sayangnya, Jinu ternyata sudah dibayar oleh grup Tekang untuk menghabisi Yi Jae. Dan benar saja, kesempatan itu tidak disia-siakan. Di alam baka, Yi Jae memohon kepada malaikat maut agar kali ini dimasukkan ke tubuh yang sekuat Cho atau Juhun, agar ia bisa mengambil kembali uang 10 miliarnya dan hidup tenang. Tapi apa yang terjadi? Malaikat maut malah memasukkannya ke dalam tubuh seonggok bayi. Yi Jae kini terjebak dalam tubuh mungil yang hanya bisa menangis terus-menerus. Tidak bisa berbicara, tidak bisa lari, tidak bisa membela diri. Dunia terasa sangat kecil dan sangat kejam. Begitu ibu dari bayi itu datang untuk membawanya pulang, Yi Jae sempat merasa senang. Ibu ini tanpa perhatian, penuh senyum, tapi semua berubah di dalam mobil. Sang ibu tiba-tiba menghajar bayinya seperti orang gila. Tak berhenti sampai di situ. Sesampainya di rumah, ayah bayi itu malah memaksa bayi itu makan makanan kadaluarsa, tanpa belas kasihan. Beberapa saat kemudian, polisi datang bersama petugas perlindungan anak. Ternyata tetangga mereka yang melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak. Tapi sang ayah dengan tenang memberitahu bahwa ia bekerja di Yayasan Peduli Anak. Dengan alasan itu, polisi membatalkan penyelidikan dan pergi. Begitu polisi pergi, sang ibu langsung membunuh bayi itu dengan dingin. Tidak ada penyesalan. Yi Jae kembali berada di alam baka. 무엇도 없으니까. 뭐라면 당연히. 당연히 뭐? 선택조차 할 수 없었어. Dan kali ini, dia dibangkitkan lagi ke dalam tubuh Gonu, seorang model tampan, kaya raya, dan terkenal. Meski berada dalam tubuh sempurna, Yi Jae tetap berniat mengambil kembali uang 10 miliar milik Juhun. Sesampainya di apartemen Gonu, Yi Jae terkejut melihat semua barang mewah yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Jam tangan mahal, pakaian desainer, speaker pintar, kamar dengan pemandangan kota. Kali ini, Yi Jae bertekad menjaga Gonu tetap hidup agar bisa menjalani kehidupan yang layak di tubuh ini. Keesokan paginya, Yi Jae ditemui oleh kakak Gonu yang memiliki kafe mewah di kawasan elit Gangnam. Ia meminta Yi Jae untuk membantu-bantu di kafe selama beberapa waktu. Hari itu berjalan seperti biasa, sampai akhirnya seorang pelanggan setia datang ke kafe. Yi Jae langsung membeku.
Pelanggan itu adalah Jisoo. Melihat Jisoo membuat Yi-jae terdiam. Wajah wanita yang selama ini ia rindukan, yang telah ia sakiti, kini hadir di hadapannya. Kenangan masa lalu langsung membanjiri pikirannya. Semua tawa, air mata, janji-janji yang gagal ditepati. Rasa penyesalan menyelimuti hatinya. Yi-jae semakin menyesal karena dulu nekat shot dengan malaikat maut, menyerahkan hidupnya tanpa berpikir panjang. Sekarang, Jisoo telah sukses menjadi penulis novel terkenal. Dan tak disangka, satu novel karyanya berisi pujian untuk Yi-jae. Ternyata, selama ini Jisoo selalu menerima kekurangan Yi-jae. Ia tidak pernah membencinya. Ia hanya kecewa karena ditinggalkan tanpa penjelasan. Dan kini, Yi-jae hanya bisa berdiri dalam diam, dengan mata yang mulai basah, menatap wanita yang pernah ia cintai, dan masih ia cintai hingga sekarang. Lalu Yi-jae teringat pada malam itu, malam di mana ia memutuskan hubungan dengan Jisoo karena mengira Jisoo telah berselingkuh. Ia benar-benar yakin pria yang bersama Jisoo saat itu adalah kekasih barunya. Tapi kenyataannya, pria itu adalah kakaknya sendiri. Sebuah kesalahpahaman bodoh yang tidak pernah sempat difikirkan oleh Yi-jae. Karena egonya, dia telah kehilangan wanita yang mencintainya dengan tulus hanya karena sebuah prasangka. Keesokan harinya, Jisoo kembali ke kafe untuk menulis. Di sana, Yi-jae, yang masih dalam tubuh Gonu, memberanikan diri memperkenalkan diri sebagai penggemar garis depan Jisoo. Ia memuji karyanya dan lalu menawarkan sebuah ide cerita yang terdengar somplak. Kisah seseorang yang mengalami kematian berkali-kali, lalu masuk ke tubuh orang lain untuk menjalani hidup mereka satu persatu. Jisoo mendengarkannya dengan senyum simpul. Ia mengira itu hanyalah karangan fiksi biasa dari seorang penggemar yang terlalu kreatif. Tapi setelah mendengar keseluruhan cerita, Jisoo terkesan dan menandatangani buku milik Yi-jae sebagai bentuk apresiasi. Namun di momen itulah, Yi-jae terpaku. Pulpen yang digunakan Jisoo untuk menandatangani buku itu adalah pulpen pemberiannya dulu. Pulpen yang pernah ia bungkus sendiri dan diberikan saat ulang tahun Jisoo. Sejak hari itu, mereka mulai sering bertemu. Jisoo merasa ada sesuatu yang familiar dari Gonu. Cara bicara, sikap perhatian yang tersembunyi, bahkan pandangan mata yang terasa begitu dekat. Ia tidak tahu bahwa jiwa Yi-jae kini ada di tubuh Gonu. Tapi hatinya entah kenapa bisa merasakannya. Lalu pada suatu malam, setelah Jisoo pamit pulang, Yi-jae mendengar suara tabrakan mobil dari arah luar. Suara keras itu membuatnya panik. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari ke jalanan, khawatir sesuatu telah terjadi pada Jisoo. Tapi begitu sampai di lokasi, ternyata korban bukan Jisoo. Yi-jae pun jatuh terduduk. Ia menarik napas dalam-dalam, sangat lega, meski tubuhnya masih gemetar karena syok. Keesokan harinya, Jisoo mendatangi makam Yi-jae. Ia berdiri lama di sana, menatap nama yang terukir di batu nisan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia mengaku sangat merindukan Yi-jae, apalagi sejak bertemu Gonu, ia merasa bahwa Yi-jae seperti sedang berada di sampingnya, menemaninya diam-diam. Setelah Jisoo pergi, giliran Yi-jae yang datang ke makamnya sendiri. Tak lama kemudian, ibunya juga datang ke tempat yang sama. Mereka berpapasan. Ia tidak kuat menatap mata ibunya, melihat mata yang penuh luka, rindu, dan kehilangan. Tanpa berkata apa-apa, Yi-jae pun berlari menjauh. Keesokan harinya, Yi-jae menulis surat untuk ibunya. Ia menyamar sebagai teman Yi-jae, lalu menyelipkan surat itu ke dalam tas besar berisi uang 10 miliar rupiah. Tas itu ia letakkan diam-diam di depan rumah sang ibu, dengan harapan ibunya bisa hidup lebih baik, lebih layak, tanpa harus menderita lagi. Saat malam, Yi-jae keluar rumah dan mulai berlari tanpa arah. Beberapa detik kemudian, sebuah baliho besar tepat di atasnya roboh. Namun ternyata, itu hanya sebuah mimpi. Beberapa hari kemudian, Yi-jae kembali bertemu dengan Jisoo di kafe. Kali ini, suasana terasa berbeda. Ada kehangatan yang tak terucap, seolah takdir mulai menyatukan kembali dua jiwa yang pernah terpisah. Malam itu, mereka berjalan berdua menyusuri trotoar. Disinilah akhirnya Yi-jae membuka suara. Dengan suara serak, ia menceritakan segalanya kepada Jisoo, tentang semua kematian yang ia alami, tentang reinkarnasi, tentang tubuh-tubuh yang ia huni, dan terutama tentang penyesalannya. Ia meminta maaf atas keputusan bodohnya waktu itu, memutuskan hubungan hanya karena prasangka, dan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Jisoo tidak langsung menjawab.
Ia hanya terdiam, lalu perlahan air matanya jatuh. Mereka berdiri di bawah tiang lampu sambil menangisi keadaan yang rumit dan menyakitkan ini. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju kencang ke arah mereka. Belum sempat menghindar, mereka pun akhirnya tertabrak. Hal ini menyebabkan Jisoo meninggal. Orang yang menabrak mereka turun dari mobil. Dan rupanya, pelakunya adalah pemimpin grup Taikang yaitu Direktur Park. Direktur Park ternyata bukan orang biasa. Dia adalah orang yang sudah menghabisi beberapa orang. Dari adiknya sendiri, Jinai, yang ia habisi lewat kecelakaan pesawat, lalu Cho, yang dijadikan kambing hitam dalam kasus tabrak lari. Bahkan si atlet terjun payung pun ternyata adalah salah satu korban dari rencana Direktur Park. Yi-jae pun sadar, semua kematiannya selama ini saling berkaitan, semua berujung ke satu orang yaitu Direktur Park. Saat tubuhnya mencoba bangkit, Yi-jae ingin sekali melawan. Tapi Direktur Park lebih cepat. Ketika kembali ke alam baka, Yi-jae benar-benar hancur. Kali ini bukan karena dirinya yang mati, tapi karena dia tidak bisa menyelamatkan Jisoo. Dan itu adalah luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Namun di tengah keterpurukannya, satu hal menjadi jelas. Yi-jae bersumpah akan membalas semua itu. Di tempat lain, dua YouTuber sedang melakukan siaran langsung. Mereka berbicara penuh percaya diri di depan kamera, menyatakan bahwa mereka berhasil menangkap pembunuh berantai yang telah meresahkan warga selama berbulan-bulan. Padahal kenyataannya, orang yang mereka tangkap hanyalah buronan kasus klasteri, bukan pembunuh berantai seperti yang mereka gembar-gemborkan. Tanpa mereka sadari, seorang pria misterius sedang mengawasi dari kejauhan. Tak lama setelah itu, kedua YouTuber tersebut ditemukan tewas. Pelakunya adalah seorang pria bernama Jonggu. Dialah pembunuh yang sebenarnya. Setelah menghabisi dua YouTuber, Jonggu dengan santai membebaskan si buronan dan mengajaknya kabur. Namun dalam perjalanan, si buronan mulai curiga. Ia bertanya kenapa mereka melewati jalan sepi. Dengan nada santai dan dingin, Jonggu pun menjawab jika ia adalah pembunuh yang sebenarnya. Si buronan pun panik. Ia berusaha melawan, tapi Jonggu terlalu kuat. Dalam waktu singkat, buronan itu pun menjadi korban berikutnya dari pria bertopeng monster ini. Di sisi lain, Yi-jae yang sudah kehilangan semuanya, berdiri dengan pistol di tangan. Ia baru saja menembak malaikat maut. Tubuh makhluk itu tidak luka sedikit pun, tapi langkah Yi-jae tidak gentar. Ia ingin kembali ke bumi dan menghabisi Direktur Park. Namun ternyata yang bisa mengirimnya ke dunia hanya malaikat maut. Malaikat maut yang sudah kena headshot pun kini bangkit. Dia mengatakan bahwa Yi-jae tidak akan bisa membunuhnya karena malaikat maut adalah wujud dari maut itu sendiri. Bahkan bisa berubah wujud menjadi siapa saja termasuk jadi Jisoo agar perasaan Yi-jae makin tersiksa. Kemudian malaikat maut memberi peringatan keras. Jika Yi-jae berani membunuh orang saat kembali ke dunia, maka dia akan dihukum lebih keras lagi. Lalu setelahnya dia pun langsung menurunkan Yi-jae ke dunia. Dan secara mengejutkan, Yi-jae dimasukkan ke dalam tubuh Jonggu, si pembunuh berantai. Padahal aslinya Yi-jae tidak kuat melihat darah. Saat Yi-jae menyerap semua memori Jonggu, rupanya Jonggu adalah seorang pelukis yang sangat disegani. Tapi jauh sebelum terkenal, karyanya sering diremehkan orang-orang. Hingga suatu malam dia tidak sengaja melihat seorang wanita COD dengan malaikat maut. Dari situlah dia mendapat inspirasi dan melukis wajah sekaratul maut si wanita dengan campuran tinta dan darah. Ternyata karya tersebut dipuji banyak orang dan Ju pun mulai melakukan pembunuhan agar bisa melukis dengan darah lagi. Setelah menyerap memori Jonggu, Yi-jae langsung bergidik ketakutan sampai muntah-muntah. Tapi di saat yang bersamaan, dia berpikir akan memanfaatkan Jonggu yang jahat untuk balas dendam kepada orang jahat lainnya. Siapa lagi kalau bukan Direktur Park? Tanpa berlama-lama, Jonggu pun langsung ke TKP pembunuhan Jisoo. Di sana dia ingat kalau pengacara Direktur Park membuang kartu memori Descham ke gorong-gorong. Yi-jae juga menemukan pulpen milik Jisoo yang merupakan pemberiannya. Di momen ini, Jonggu bertekad akan memberi pelajaran setimpal kepada Direktur Park yang selalu lolos dari hukuman dan selalu mengkambing hitamkan orang lain.
Dan dalam kasus ini pun Direktur Park menumbalkan pengacaranya sendiri untuk masuk penjara. Di lain pihak, Direktur Park lagi disuruh ayahnya ikut seminar khusus yang ternyata tentang ciri-ciri psikopat. Katanya ada banyak psikopat yang sukses jadi pengusaha. Si pengisi seminar pun mengetes apakah Direktur Park adalah seorang psikopat. Tapi karena Direktur Park cerdik, ia mampu menjawab semua pertanyaan layaknya manusia normal. Kembali ke Yi-jae yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Jong-gu. Tiba-tiba darah keluar dari hidungnya dan sedetik kemudian dia pingsan. Usai diperiksa, dokter memberitahu kalau Jong-gu sudah lama mengidap tumor otak dan hidupnya tersisa 1 bulan lagi. Yang artinya Yi-jae cuma punya 1 bulan untuk balas dendam. Saat hendak pergi dari rumah sakit, dia mendapat telepon kebetulan dari Direktur Park yang ingin membeli lukisannya. Langsung saja Yi-jae menemuinya di galeri. Di sana Yi-jae sadar kalau Jong-gu dan Direktur Park sama-sama iblis. Apalagi lukisan yang hendak dibeli Direktur Park full dibuat dengan darah dari 15 korban Jong-gu. Sebelum transaksi dilakukan, Yi-jae memanfaatkan kesempatan ini untuk menanyakan alamat rumah Direktur Park. Tanpa Direktur Park ketahui, pertanyaan itu adalah langkah pertama dari misi balas dendam yang mematikan. Sepulangnya dari galeri Jong-gu, Direktur Park mengunjungi gereja untuk memperingati kematian adiknya, Jin Tae. Di sana dia sangat kesal karena keluarganya masih terus mengingat Jin Tae yang sudah mati. Direktur Park kemudian flashback ke masa lalu. Saat itu adiknya pernah melihat Direktur Park kecil sedang mencekik bayi lalu mengadu ke ayahnya sehingga Direktur Park dianggap sakit jiwa. Jadi tidak heran yang mewarisi kekayaan ayahnya adalah Jin Tae. Dan itulah yang membuat Direktur Park dendam kepada adiknya. Setelah dari gereja, Direktur Park pulang ke rumah untuk menenangkan pikiran. Namun dia dicegat oleh Yi-jae yang sudah siap menghabisinya. Tapi karena Direktur Park masih pura-pura baik, Yi-jae pun meludahi Direktur Park untuk menyulut emosinya. Alhasil mereka langsung baku hantam. Meski sempat tertembak shotgun, Yi-jae bangkit lagi karena dia menggunakan rompi anti peluru. Yi-jae akhirnya menangkap Direktur Park dan membawanya ke studio lukis tempat Jong-gu mengeksekusi para korbannya. Namun sialnya, Yi-jae tak bisa mengendalikan tumor di tubuh Jong-gu dan akhirnya dia jatuh pingsan. Lalu ketika terbangun dia sudah diikat di meja operasi. Di sini Direktur Park memberitahu Yi-jae kalau dia akan menghabisinya dengan cara yang paling kejam. Lalu setelah mengatakan itu, Direktur Park pun mulai mengeksekusi Yi-jae. Di alam baka, Yi-jae yang masih kesakitan tiba-tiba tertawa seperti orang gila karena ternyata dia memang sengaja membuat Jong-gu dibunuh. Dengan begitu Direktur Park bisa dipenjara karena pembunuhan. Sebab di studio lukis itu ada ruangan rahasia yang menyimpan rekaman CCTV. Dan saat dia turun ke dunia lagi, dia akan menyebarkan rekaman itu agar semua orang tahu kebejatan Direktur Park. Malaikat maut pun menyebut Yi-jae tak tahu diri karena sok-sokan menghukum orang. Padahal dirinya juga lagi dihukum. Kemudian Yi-jae dibangkitkan lagi di tubuh seorang polisi pengecut yang sedang mengejar penjahat. Saking pengecutnya, dia bahkan dimarahi oleh bawahannya sendiri. Lalu Yi-jae menyerap memori milik si polisi yang ternyata bernama Ji-hyung. Sejak kecil Ji-hyung pengen jadi polisi seperti mendiang ayahnya. Tapi setelah lolos polisi, ibunya malah syok berat sampai sakit karena takut Ji-hyung bernasib sama seperti ayahnya yang gugur saat bertugas. Alhasil, Ji-hyung pun berjanji akan menjauhi bahaya. Dan sejak saat itu, Ji-hyung dianggap pengecut karena selalu melarikan diri saat ada kasus berat. Lalu belum lama ini ibunya meninggal dan membuat Ji-hyung semakin nelangsa. Setelah mengingat semua memori itu, Yi-jae pun bertekad untuk mengharumkan nama Ji-hyung agar dia tidak diremehkan lagi. Dan secara kebetulan dia melihat ada 2 pemuda yang sedang baku hantam di jalan. Ternyata salah satu pemuda itu adalah Jinu, orang yang mengkhianati dan menghabisi Cho. Sontak Yi-jae yang masih dendam pun langsung meringkusnya. Melihat aksi Yi-jae, para warga berterima kasih, sedangkan bawahannya yang bernama Lee terkejut. Aksi Ji-hyung pun viral dan membuat rekan kerjanya heran kok bisa orang pengecut berubah jadi pahlawan dalam waktu semalam. Kemudian Yi-jae mengajak Lee ke studio lukis milik Jong-gu. Di sini Yi-jae memberitahu kalau studio itu digunakan untuk membantai korban-korbannya. Dan saat Lee mengecek setiap ruangan, Yi-jae diam-diam memindahkan rekaman CCTV yang menunjukkan wajah Direktur Park ke sebuah flash disk lalu menghapus file aslinya. Dia akan mengirimnya ke wartawan sebab polisi pasti akan berpihak ke Direktur Park. Setelah itu, Yi-jae menyuruh Lee untuk memanggil tim forensik. Mereka pun tercengang dengan semua bukti yang ditemukan.
Di sini atasan Ji-hyung sangat terkejut karena selama ini Ji-hyung adalah polisi yang tidak kompeten. Tapi sekalinya bergerak langsung mengungkap kasus besar. Di waktu yang sama, Direktur Park mengajak asisten pribadinya untuk pergi ke tempat tersebut. Di sini, ia pun berniat akan melakukan hal yang sama pada asistennya. Sesampainya di depan studio, Direktur Park malah kocar-kacir karena tempat itu sudah dipenuhi polisi. Alhasil, dia pun gagal mengeksekusi asistennya. Keesokan harinya, nama Ji-hyung viral karena mengungkap pembunuhan berantai. Sementara itu, Direktur Park panik karena takut ketahuan dan langsung menyuruh mafia, yang tak lain adalah bosnya Ju-hun, untuk menghabisi Ji-hyung. Rupanya Direktur Park juga pernah membayar si mafia untuk membuang jasad Jonggu. Di lain pihak, Yi-jae memberikan file rekaman CCTV kepada wartawan untuk disebarkan ke media. Sepulangnya dari sana, Yi-jae melihat ibunya di kantor polisi. Ternyata ibunya ke sana untuk mengembalikan uang 10 miliar karena tidak mau menggunakan uang yang asalnya tidak jelas. Yi-jae pun sedih karena uang yang harusnya meringankan beban sang ibu malah jadi menyusahkan. Yi-jae lalu diam-diam mengirimkan makanan untuk ibunya. Tapi saat akan kembali ke kantor polisi, dia tiba-tiba diserang oleh gangster kiriman Direktur Park. Di sisi lain, Direktur Park mendapatkan fakta bahwa ayahnya diam-diam menyelidiki semua pembunuhan yang dia lakukan. Direktur Park pun kesal karena dia selalu dianaktirikan sejak kecil. Dia sebenarnya ingin menghabisi sang ayah, tapi ada banyak pengawal. Alhasil, dia melampiaskan kemarahannya dengan membunuh orang random di tengah jalan. Setelah itu, Direktur Park masuk ke gereja dan ngamuk karena Yesus tak bisa menghukumnya. Dan mulai sekarang dia menobatkan dirinya sebagai dewa pencabut nyawa. Kemudian Direktur Park mendapat kabar dari Direktur TV kalau mereka menerima rekaman CCTV yang menjadi bukti pembunuhannya. Setelah itu, Direktur Park langsung menelepon si mafia. Tapi mafia tersebut sudah ditangkap oleh Yi-jae. Ternyata sebelumnya Yi-jae berhasil selamat dari serangan gangster dan sekarang dia mengancam akan menyebarkan bukti kejahatan Direktur Park. Tak mau citranya hancur, Direktur Park pun menyogok petinggi polisi dan media agar tidak menyebarkan kejahatannya. Dia juga menawarkan uang miliaran won kepada Yi-jae sebagai uang tutup mulut. Tapi Yi-jae sama sekali tidak tergiur dan akan tetap melanjutkan rencananya. Dunia ini memang tidak adil dan hanya dikuasai oleh orang berduit seperti Direktur Park, yang langsung menggelar konferensi pers dan mengaku telah membunuh Jonggu. Hal ini pun diframing oleh media seolah-olah Direktur Park adalah pahlawan. Tak hanya itu, pihak Direktur Park juga telah membayar buzzer sosial media untuk memuji aksinya tersebut. Usai kejadian itu, keadaan jadi berbalik dan Yi-jae terancam dipecat karena dituduh memalsukan bukti. Tak hanya itu, para polisi korup juga diperintahkan untuk menangkap Yi-jae. Singkat cerita, Direktur Park yang sudah bebas dari tuduhan pun berniat pergi ke Cikoneng dengan jet pribadinya. Di sana dia ingin bersantai sembari mencari mangsa baru. Tapi jet pribadi itu mendadak mengalami turbulensi. Dan yang mengherankan lagi, pilotnya tiba-tiba menghilang. Kemudian muncul suara dari layar TV yang mengabsen satu persatu semua kejahatannya. Dan kali ini, Direktur Park akan mengalami kematian yang sama seperti adiknya, di mana pesawat akan meledak dalam waktu 30 detik. Meski berhasil mendarat dengan selamat berkat parasut, Direktur Park langsung ditabrak mobil. Dan ternyata yang menabraknya adalah Ji-hyung, alias Yi-jae. Ternyata sebelumnya Yi-jae telah bekerja sama dengan Lee untuk menjebak polisi-polisi korup yang sempat menyekapnya. Selain itu, Yi-jae juga menggunakan kekuatan dari Ju-hun, si anggota mafia, untuk membajak jet pribadi milik Direktur Park dan merusak sistem mesinnya. Yi-jae memanfaatkan semua skill dari orang-orang yang pernah ia rasuki. Mendengar semua itu, Direktur Park pun kocar-kacir, dan Yi-jae tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia langsung membekap Direktur Park saat itu juga. Namun, malaikat maut tiba-tiba turun ke dunia sebagai peringatan bahwa tindakan Yi-jae sudah berlebihan. Lalu pulpen milik Jisoo jatuh dari saku bajunya, dan seketika wajah mendiang kekasihnya itu terbayang. Yi-jae pun akhirnya melepaskan Direktur Park dan membiarkan karma datang dengan sendirinya. Saat Yi-jae hendak pergi, Direktur Park kembali bangkit dan berniat membalasnya. Namun tiba-tiba, sejak kejadian itu, media justru menyiarkan semua kejahatan yang dilakukan oleh Direktur Park. Sementara para pejabat yang sebelumnya berpihak padanya kini telah ditangkap dan diadili. Direktur Park sendiri sudah resmi jadi tahanan kota dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Setelah ini, dia akan membayar semua dosanya dengan rasa sakit, menjalani hidup dengan tubuh lumpuh dan tanpa kaki.
Setelah melihat keadaan Direktur Park, Yi-jae pergi mengunjungi makam Jisoo untuk memberi penghormatan terakhir. Mulai hari itu, Yi-jae memutuskan untuk terus menjalani hidup sebagai Ji-hyung, si polisi yang membasmi kejahatan untuk menebus semua dosa yang pernah ia lakukan. Selain itu, dia juga semakin dekat dengan Lee yang kini dia anggap seperti adik sendiri. Bahkan, dia berjanji pada anak Lee bahwa dia akan melindungi Lee dari mara bahaya. Pada suatu hari, dia dan Lee hendak menangkap seorang pengedar barang haram. Tapi sialnya, kaki Lee tertembak dan Yi-jae pun tidak tinggal diam. Karena sudah berjanji akan melindungi Lee, dia akhirnya memilih untuk mengorbankan diri. Di alam baka, malaikat maut mengatakan kalau yang Yi-jae lakukan itu percuma, karena dosa-dosanya tidak akan terhapus begitu saja. Dan untuk membuatnya menyesal, malaikat maut pun kembali mengirimnya ke dunia. Kali ini, Yi-jae masuk ke tubuh seorang pengemis. Yi-jae pun berpikir kalau dia akan mati kelaparan atau kedinginan karena musim dingin akan segera datang. Tidak jauh dari tempatnya, Yi-jae melihat berita yang mengumumkan kematian Ji-hyung, si polisi baik yang kini disayang warga. Di sisi lain, Direktur Park yang sudah siuman malah menertawakan kematian Ji-hyung, seolah dendamnya terbalaskan. Padahal Ji-hyung meninggal dengan terhormat. Yi-jae pun ke rumah duka untuk memberi penghormatan terakhir. Namun karena penampilannya sangat gembel, dia malah disangka mau makan gratis. Dan nyeseknya lagi, tidak ada yang mengenalinya. Termasuk anak Lee yang dulu sangat dekat dengannya. Tak lama kemudian, rombongan menteri datang untuk memberi penghormatan kepada Ji-hyung. Padahal semua itu adalah hasil kerja keras Yi-jae. Namun Yi-jae pun sadar, tidak ada orang yang mengenalnya lagi. Di sini dia paham maksud malaikat maut bahwa semulia apapun perbuatannya sekarang, nama Yi-jae tidak akan dikenal karena dia sudah mati. Di tengah kesedihannya, Yi-jae melihat Lee yang sedang meratapi kematian seniornya. Dia pun berusaha menenangkannya, tapi Lee malah marah. Kemudian Yi-jae melihat cahaya memori yang akan masuk ke tubuh si gembel. Namun Yi-jae sudah tidak sanggup menyerap memori orang lain, karena dia juga akan merasakan penderitaannya. Saat berusaha lari dari cahaya itu, dia malah terjatuh di tangga. Setelah si gembel mati, Yi-jae meminta malaikat maut untuk menurunkannya lagi agar hukuman ini cepat selesai karena tinggal sisa 2 kematian lagi. Malaikat maut lantas berkata kalau 2 kematian terakhir ini adalah yang paling menyakitkan. Kali ini Yi-jae reinkarnasi jadi seorang pria yang baru saja di-PHK dari grup Taikang. Dan gara-gara di-PHK, dia juga diceraikan oleh istrinya karena dianggap mokondo. Namun anehnya, saat ini Yi-jae berada di masa lalu, tepatnya 7 tahun sebelum kematiannya. Dan yang paling mengejutkan, pria yang dia masuki ini merupakan pria yang ketabrak mobil di awal cerita. Ternyata yang menabraknya adalah Direktur Park. Dan saat sedang sekarat, Yi-jae melihat dirinya sendiri yang waktu itu sedang berangkat wawancara kerja. Di sini Yi-jae menyesal karena pernah menyalahkan insiden ini sebagai penyebab kegagalannya. Padahal yang membuatnya gagal adalah dirinya sendiri. Di alam baka, Yi-jae punya 1 kali lagi kematian. 그토록 원하던 거 아니었어? 인간들은 기회를 줘도. Dan saat diturunkan ke dunia lagi, Yi-jae sangat-sangat terkejut karena dimasukkan ke tubuh ibunya. Di tengah kebingungannya itu, semua memori dan penderitaan ibunya masuk ke jiwa Yi-jae. Dulu, ibunya adalah gadis penuh impian. Tapi setelah menikah dan melahirkan Yi-jae, impiannya pupus. Ditambah lagi, suaminya meninggal, dan dia menjadi janda miskin yang kerja keras demi anak satu-satunya. Ibu Yi-jae bertahan hidup karena sangat menyayangi Yi-jae. Bahkan, dia rela meninggalkan pekerjaannya saat Yi-jae sakit dan berharap rasa sakit yang dialami anaknya dipindah kepadanya saja. Gara-gara bolos kerja, si ibu pun akhirnya dipecat. Tapi walaupun begitu, ibunya tak pernah mengeluh, apalagi menganggap Yi-jae sebagai beban. Dia terus bekerja keras. Suatu hari, ibu Yi-jae sakit, tapi Yi-jae tidak mengangkat teleponnya. Tak lama setelah itu, ibu Yi-jae mendengar kabar kalau Yi-jae meninggal. Sontak, sang ibu pun langsung lemas setelah melihat mayat sang anak. Bagi ibunya, kematian Yi-jae adalah karma karena dia merasa bukan ibu yang baik. Dan sejak saat itu, kehidupan ibu Yi-jae berubah menjadi semakin sulit dan penuh rasa sakit. Belum lagi,
Dia sering jadi bahan gibah dan dianggap pembawa sial di tempat kerjanya. Setelah merasakan penderitaan ibunya, Yi-jae tak bisa berhenti menangis. Dia menyadari betapa egoisnya dia karena menyerah pada hidup, padahal masih ada yang menyayanginya. Yi-jae akhirnya sadar bahwa kematian yang paling menyakitkan itu bukan saat mati karena terbakar atau tubuhnya dipotong, melainkan saat orang yang kita sayangi pergi. Sekarang, rasa sakit yang dia beri pada ibunya dia rasakan sendiri. Sekarang Yi-jae bertekad untuk menjalani hidup sebagai ibunya dengan membawa semua rasa sakit, encok, dan patah hati dalam dirinya. Dia menganggap hal tersebut sebagai bentuk hukuman untuk dirinya sendiri. Suatu hari, Yi-jae menemukan tabungan milik ibunya yang sudah dikumpulkan dari Yi-jae masih kecil. Dan setelah diingat-ingat, tabungan itu ternyata hadiah untuk dirinya agar bisa membeli rumah saat dewasa nanti. Tentu saja hal ini membuat Yi-jae semakin menyesali perbuatannya. Yi-jae kemudian teringat impian masa kecil ibunya yang sangat ingin pergi ke sebuah bukit. Akhirnya, Yi-jae pun hiking ke bukit itu. Setelah capek dan menghabiskan banyak waktu, dia akhirnya bisa menikmati indahnya pemandangan di atas bukit tersebut. Bahkan, saking indahnya, Yi-jae sampai menangis. Setelah selesai, Yi-jae berusaha untuk turun dan pulang. Namun hari sudah gelap dan dia malah terjatuh. Yi-jae merasa bahwa dia akan mati lagi. Tapi dengan tekad yang kuat, dia berhasil bertahan hidup. Yi-jae lalu bangun di rumah sakit dengan keadaan penuh luka. Walaupun kakinya terluka parah, namun dia tetap bersyukur bahwa tubuh sang ibu belum mati. Singkat cerita, Yi-jae duduk di halaman rumahnya dengan tubuh sang ibu. Rupanya, Yi-jae berhasil mempertahankan tubuh ibunya selama 32 tahun. Di mana di kehidupan sebelumnya saja, Yi-jae hanya hidup 27 tahun. Yi-jae lalu meneteskan air mata dan akhirnya menutup usia di atas kursi roda. Di alam baka, Yi-jae bersiap untuk menerima penghakiman Tuhan. Dia juga sudah siap masuk neraka jika memang itu bisa menghapus dosa-dosanya. Namun sebelum itu, dia memohon kepada malaikat maut untuk diberi kesempatan hidup sekali lagi di dalam tubuhnya sendiri. Mendengar permohonan tersebut, malaikat maut mengambil sebuah peluru yang berbeda dari biasanya. Kemudian, malaikat maut memberikan pistolnya kepada Yi-jae agar dia bisa menentukan nasibnya sendiri. Karena menurut malaikat maut, Yi-jae sudah menyesali perbuatannya dan layak diberi kesempatan kedua. Akhirnya, Yi-jae pun mengambil kesempatan itu dan kembali turun ke dunia sebagai dirinya sendiri. Dan series pun tamat.